Oke, kita masuk ke tipe dari listening task. Kalau tadi sudah tahu karakteristik listening itu seperti apa, jadi ini tipe tes jenis item listening test yang bisa kalian tiru ya. Yang pertama ada tipe yang disebut dengan intensive listening. Kalau intensive listening ini dia lebih cenderung ke pengidentifikasian fonim, pembedaan bunyi, kata, kalimat yang orientasinya ke bunyi, fonim ya. Nah, terus berikutnya yang responsive listening ini lebih cenderung ke short response atau jawaban singkat dari sebuah percakapan. Jadi dia ada respon, namanya responsif ya. Dan berikutnya ada selective listening. Kalau selective listening ini lebih cenderung ke mendengarkan untuk mendapatkan informasi detail dari sebuah wacana yang diperdengarkan lewat audio recording. Misalnya finding names, numbers, facts, or events. Terus berikutnya kalau extensive listening seperti extensive reading itu kan reading for enjoyment. Nah, extensive listening itu juga listening for enjoyment. Jadi materinya untuk extensive listening itu dia longer discourse tapi lebih cenderung ke narrative, biasanya dengerin cerita, sehingga yang ditanyakan di sana bisa berupa main ideas, implied details, dan komponen lain di listening. Terus berikutnya ada interactive listening. Jadi di sini karena namanya interaktif, listening yang ini melibatkan interaksi dengan pembicaranya, gitu ya, dengan narator dengan yang test taker juga. Nah, this kind of listening overlaps with speaking. Therefore, it can belong to speaking when the emphasis is on ability to respond. Jadi dia bisa saja tumpang tindih dengan kegiatan speaking, tapi tetap orientasinya bisa dikatakan listening ketika penekanannya itu terhadap respon si test taker, respon pemahaman test taker terhadap apa yang didengarnya, ya, bukan cara test taker ngomong. Kalau empasisnya ke cara test taker ngomong, itu berarti dia fokusnya ke speaking gitu, ya. Oke. Kita masuk ke yang intensive listening task, itu yang recognizing phonological sama morphological element. Jadi kita fokuskan ke microscale elemen fonologi sama morfologinya. Yang pertama tipe soalnya itu untuk identifikasi fonim tertentu dari sebuah sentences ya, ujaran. Oke. Naratornya bilang gini, "Did you see the sheep?" gitu. Jadi pilihan jawabannya yang ada di bookletnya siswa itu ada "Did you see the sheep?" and "Did you see the sheep?" Oke. Ada juga "Do you like the soap?" "Do you like the soup?" "Do you like the soap?" Itu yang ada di bookletnya siswa yang diperdengarkan yang tadi. Oke. Itu namanya kita identifikasi fonim tertentu. Berikutnya ada untuk identifikasi kata-kata tertentu. Misalnya naratornya bilang gini, "They are new students." Terus yang ditulisnya ternyata ada pilihan there are, ada ya they are. Oke. Yang jawabannya sebetulnya they are, not there are. Gitu. Sama dengan he's been abroad, ada he's been aboard, ada he's been abroad. Itu kan beda-beda tipis. Jadi dia identifikasi bunyi ini kata tertentu. Kalau tadi fonimnya ya. Oke. Kita lihat lagi. Ada juga bagian dari micro skills yang intensive listening ini, yaitu penekanan stressing position pada sebuah kata, vocabulary. Misalnya didengarkannya difficult gitu ya. Jadi stresnya atau penekanannya di syllable keberapa? Syllable itu suku kata. Ada di diff, v, apa cult gitu.
div itu berarti first syllable. Oke. Nah, begitu juga dengan afternoon gitu ya. Afternoon. Yang mana penekanannya? Nah, itu jenis tes yang micro skills tadi, yang intensive listening, lebih cenderung ke sounds, bunyi. Terus ada juga identifikasi penekanan terhadap kalimat ya. Kalau tadi di katanya, di silabelnya, kata mana yang ditekan, ini ketika dibilang satu buah kalimat panjang, mana yang penekanan, ada mendapatkan stressingnya di sini, emphasis-nya. Did you sing at the party? Gitu ya. Jadi proper answer-nya yaitu yang jadi yang tertulis di bukletnya siswa. No, I just dance. No, I sang in the bathroom. Gitu ya. Oke. Kita lihat juga ini ada jenis paraphrase recognition. Untuk paraphrase recognition ini kemampuan memparafrasekan sentence, kalimat, ini masih masuk ke dalam intensive listening yang tadi. Yang jadi naratornya itu yang heard ya, yang written itu yang ada di bukletnya siswa untuk dijawab atau lembar jawaban. Berikut juga selain kemampuan memparafrase kalimat, itu parafrase informasi dari sebuah dialog. Jadi ada naratornya agak lebih panjang, kalau tadi cuma satu line ya, satu line omongan. Sekarang ini lebih dari satu petikan omongan. Ya, hello, can I help you? I would like to see Miss Yosi, please. Womannya, sorry, she's still in a meeting. Do you want to talk to her secretary? Jadi itu pilihan jawabannya ada A sampai D. Ya, jadi dia yang diparafrasekannya itu adalah itu percakapannya tentang apa. Jadi apakah ada yang bilang pilihan jawabannya ada Miss Yosi is the secretary, the man is participant in the meeting. Jadi dia kemampuan menyimpulkan dari sebuah dialog itu ya, menyimpulkan informasinya, paraphrase information, bukan paraphrase sentence ya. Kalau paraphrase sentence itu tadi yang nomor 1. Nah, berikutnya ada recognizing a familiar or retold story. Nah, ada yang ini mulai seperti lecture ya, atau longer lecture ya. Tapi ini berupa story, bukan lecture. Ya, dia satu orang saja yang ngomong. Jadi ini listeningnya panjang, kemudian diberikan pertanyaannya 1 sampai 5. Ini jenis yang recognizing a familiar or retold story. Nah, untuk jenis tes yang seperti ini, itu biasanya harus ceritanya itu yang sudah dikenal oleh siswa ya. Kalau misalnya ceritanya ini belum dikenal oleh siswa, itu jadi bukan intensive listening, melainkan extensive listening task ya. Misalnya cerita apa yang bisa dimasukkan ke tipe soal seperti ini. Misalnya ya cerita Malin Kundang, atau kalau yang ini apa ini? Yang seperti itulah ya, cerita yang jelasnya harus sudah dikenal, itu masuk ke intensive listening. Berikutnya masuk ke bagian kedua. Kalau tadi intensif, ini responsive listening task. Responsif ini dari kata response, jadi ada respon yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi dia bentuk tasnya ini pertanyaan dan jawaban. Jadi test takernya mendengarkan pertanyaan, kemudian milih respon terbaik sebagai jawaban dari pertanyaan tadi ya, atau menuliskan jawaban singkat seperti itu. Nah, yang pertama mengidentifikasi respons yang benar terhadap pertanyaan. How much is the rent for a month? Gitu aja ya. Kemudian did you buy a birthday present for your brother? Dan pilihan jawabannya. Tentunya tentunya ini ada yang ability to give a short response to questions. Ya, kalau yang tadi memilih multiple choice, kalau ini jawaban singkat. Are we now in the 21st century? Gitu ya.
In what century did the world wars happen? Sesuatu yang sudah umum ditanyakan dan kita jawab jawaban singkat sendiri. Jadi di sini tidak ada cerita ya, narator. Yang ada jawaban memang itu datang dari persepsi kita. Oke. Berikutnya selain responsif ada selective listening task. Jadi kalau selective listening task ini lebih cenderung ke transfer informasi, ya, penyampaian informasi, bisa berupa teks isi rumpang, ya, kemudian mengidentifikasi grammar kalimatnya, terus menebak kata atau menebak jawaban, maksudnya dari sebuah deskripsi ada dikasihkan itu paragraf. Kemudian ini mirip-mirip seperti reading, hanya saja di sini dia listening, gitu ya. Kita lihat dulu saja, coba melengkapi teks isi rumpang yang di sini. Tertulisnya gini, tapi naratornya bacakan listening script yang di bawah. Nih, ini listening scriptnya. Kemudian yang test taker itu nurutin yang ini, ya, yang ini yang ada di lembar jawabannya test taker, ya. Tigers live in warm countries like India, gitu ya, Indonesia, and Malaysia. They do not like the hot weather. They do not like the hot. Di sini siswa berarti harus wait a minute. Di sini siswa harus jawab. Tadi jawabannya adalah weather. They do not like the hot weather as it makes them very bla 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 bla. Gitu ya. Kita lihat berikutnya. Ini ada catatan dalam conducting listening clause. It is advised to follow the procedure of dictation. Jadi lebih bagusnya prosedur dikte tahu kan ya, zaman dulu sering pembelajarannya lewat diktasi atau mendikte, ya. The passage is first read through by the instructor in a normal pronunciation and speed, and the test taker just listen, ya. Jadi normal speed dulu untuk yang pertama. Then the passage is read again, chunk by chunk, as marked by slashes, ya. Each chunk is read twice with a pause to give time for test taker to write the answers. Oke, jadi untuk passage berikutnya chunk by chunk. Oke, dan yang ditandai tadi per slashes tadi, yang ini kan garis miringnya ini, nah. Bacakan kalau tadi kan dengan normal speed, oke, tanpa melihat slashes ini, ya. Slashes yang ini nggak dilihat, normal speed. Kalau sekarang chunk by chunk. They sleep in long grass, gitu. Dah, berhenti ada slash. Camps and ruined buildings, gitu. Jadi test takernya mendengar dan menjawab apa yang didengar. Oke. Berikutnya, finishing this, the passage is read once again, like in the first reading, without pauses, for a recheck by test takers. Jadi sekali lagi diulangi diktasinya tanpa pause. Kalau tadi kan pause terpisah dengan slashes, chunk by chunk. Nah, ini enggak, kembali ke kecepatan normal tanpa memperhatikan pause, dan itu untuk kesempatan test taker mengecek kembali jawaban yang sudah mereka tulis, ya. Oke. Itu contoh tipe yang pertama. Untuk bagian kedua dari selective listening task itu yaitu transferring information. Nah, untuk transferring information task ini, jadi test taker diberikan transfer informasi secara oral, ya, melalui representasi visual atau ya berupa gambar seperti itu, bisa juga diagram atau ya pokoknya yang sifatnya visual. Nah, jadi mereka harus mengidentifikasi informasi lewat gambar tersebut. Misalnya ada gambar ini nih, ya, gambar yang ini gambar
gambar apa? The source is stated in the references. Oke. Ini mereka sedang apa? Ya, kita tahu mereka gambarnya gambar orang lari. Jadi di sini pilihan jawabannya nggak ada di lembar jawaban, melainkan berbeda dengan tadi kan pilihan jawaban yang ada di lembar jawaban untuk dipilih oleh siswa. Kalau yang seperti ini gambar yang ada di soalnya, yang ada di dipegang di buklet siswa. Tapi jawabannya ini yang kita narator bacakan. Narator bacakan, misalnya A, they are walking. B, they are running. C, they are jumping. D, they are skipping. Gitu ya. Ini seperti soal-soal di ujian nasional SMA. Ya. Kemudian di sini juga ada diujikan ability to obey instructions. Ability to obey instructions dengan menggambarkan. Jadi bisa juga dikasihkan kertas kosong ke siswa, kemudian instruksinya dibacakan, kemudian test taker itu diminta untuk menggambarkan apa yang ada dari instruksi yang diberikan tadinya. Tuh ya. Misalnya ini ada instruksinya, ini katanya ya, didengarkan instruksi, put a dot in the top left corner about 3 centimeters from the top and 3 centimeters from the left. Nah, itu juga menguji kemampuan mendengarnya. Ini tipe selective listening yang ini ya, transferring information ya. Jadi akhirnya dengan semua instruksi ini jadi gambarnya, oh ternyata gambar envelope gitu. Berikutnya ada mengidentifikasi facts dari common knowledge. Nah, jadi common knowledge itu ya pengetahuan yang kalian sudah miliki ya, fakta. Misalnya apa yang sudah umum kalian tahu, misalnya oh matahari terbitnya lewat dari arah timur gitu ya. Nah, seperti itu juga dengan mengidentifikasi fakta dari common knowledge ini. Jadi narator bilangnya beberapa pilihan ini. Borobudur Temple is located in Central Java. English is foreign language in Indonesia. The morning meal is called dinner. Nah, dari common facts ini test taker diminta melabeli ini true or false ya. Kalau true ya berarti benar, misalnya Borobudur Temple is located in Central Java ya true gitu ya. Kalau misalnya the morning meal is called dinner, itu berarti kan false. Oke, itu true false disuruh milih gitu ya. Kemudian ada juga jenis selective listening task yang meminta mengidentifikasi kalimat yang secara gramatikal benar ya. Jadi di sini ada diberikan beberapa kalimat. Ini narator bilangnya ada, I visit my grandma last week. I'm already eaten my breakfast. Ini seperti tes grammar, cuma dia mendengarkan. Nah, ketika dia secara gramatikal salah, harus dibilang incorrect. Kalau benar ya correct gitu. Seperti kayak true false tadi. Berikutnya ada guessing an object based on oral descriptions. Nah, ini kita menebak benda dari deskripsi si narator. Kira-kira itu apa yang dibilang sama narator? It's an animal, katanya. Naratornya bilang, it's a big, it can help people. It is not raised for its milk. It likes staying in the water. Nah, kira-kira ini jawabannya apa? Goat, buffalo, cow, and horse. Nah, pilihan jawaban yang ini ada tertulis. Tapi soal yang deskripsinya tadi itu narator yang bilang. Berikutnya ada finding stated details from a text. Jadi dari sebuah wacana yang sifatnya tentunya spoken ya.
itu kemudian diminta test takernya menuliskan kata-kata yang maknanya sama dengan yang berikut. Tadi kan ada wacana, berarti kata-kata ini ada sama dengan yang wacana apa yang sudah didengarkan tadi. A weekends, ya. A weekends itu sama dengan apa? Oh, ini Saturday. Ini naratornya kayak gini, dia bercerita gitu ya. There is always heavy traffic in the city center. It is even worse on Saturdays. Nah, oh iya, Saturdays ini weekends, ya. As people from other places come to the city to do some shopping. At lunch time, lunch sama dengan meal. The stalls, coffee shops, and restaurants are very crowded. Ya, seperti itu ya. Yang ini yang deskripsinya ini diperdengarkan. Yang ada di bukletnya siswa cuma ini soalnya weekend sama dengan apa. Ya, itu tadi selective listening task. Kemudian ada extensive listening task. Ini masih sifatnya kayak dictation, ya, kemampuan menuliskan apa yang didengar. Ini kalau extensive listening task sifatnya dia longer text, ya, wacana yang agak panjang nih, panjang kan wacananya. Ya. Kemudian metode dari extensive listening yang satu ini adalah di sini nanti si test taker itu menuliskan pokoknya apa yang sudah didengar, cuma menyimpulkan gitu. Tapi ditentukan beberapa peraturannya. Kalau misalnya dari yang dituliskannya itu minimal benar berapa atau maksimal benar berapa, itu ada nilainya, ya, cuma seperti itu. Kemudian ada task dalam bentuk dialog, ya, ini juga masuk extensive listening. Dialognya tapi panjang, bukan short conversation. Jadi di sini test taker akan menjawab detail information dari dialognya. Ini panjang dialognya. Nah, di sini hanya saja narator tidak lagi membacakan soal. Narator cuma membacakan dialog tadi yang panjang, ya. Ini langsung ada di soalnya, langsung ada di bukletnya. Jadi test taker harus teliti mendengarkan dari awal, mengikuti soal-soalnya, harus sigap membaca soal dan memilih jawaban yang benar berdasarkan dialog yang sudah diperdengarkan. Kemudian ada task in form of lecture. Nah, yang ini listening mirip-mirip dengan extensive listening yang pakai narrative text tadi, cuma di sini lecture, bentuk perkuliahan. Dia academic text, ya. Ini teksnya tentang pidgin. A pidgin is a language with no native speakers. It is no one's first language but is a contact language that is bla 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 dan seterusnya. Nah, kemudian di buklet siswa itu ada soal ini. Soal bisa berupa true false gitu. Yang jelas sifatnya extensive listening yang berupa lecture. Ini dia lecture, teksnya lecture dan longer. Kemudian ada written, soalnya itu tertulis, ya, bisa true false ataupun jenis soal pertanyaan lain. Kemudian ada interpretation task. Interpretation task ini berarti menginterpretasikan. Misalnya dikasih poem yang diperdengarkan itu You are my sunshine. You are my sunshine, you brought me sunshine when I only saw rain. You brought me laughter when I only felt pain. Nih ya, nanti ada pertanyaannya. Nah, puisinya ini ya dibacakan, yang tertulisnya cuma pertanyaannya. Kemudian ada retelling, ini sejenis kayak extensive reading. Retelling, summarizing, making outline task. Nih ya, yang jelas yang diperdengarkan itu story-nya. Kemudian anak-anak diminta retell, summarize, terus outline atau outline story-nya. Panjang yang jelas, namanya juga extensive, ya. Bedanya dengan intensive listening untuk yang narrative tadi, kalau yang intensive listening yang longer
ini teks tadi dia sifatnya cerita yang sudah umum, tapi kalau extensive listening dia ceritanya yang bukan tidak umum ya, yang maksudnya bukan setiap orang tahu gitu. Oke, berikutnya ada interactive listening task, kombinasi listening sama speaking ini. Nah ini contohnya kata naratornya, listen to the following text then discuss based on given prompts. Teksnya dibacakan sama narator panjang. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaannya. Oke. Nah, ini juga ada listening sample from TOEFL. Oke, kalau TOEFL udah biasa ya, biasanya ada long conversation, short conversation, lecture ada di sana, ya. Yang enggak ada itu extensive listening yang naratif yang panjang, enggak ya. Sepanjang-panjangnya itu lecture. Oke, kayak gini. Oke. Bisa saya lihatkan, ini bisa dicari tahu sendiri juga soal listening di TOEFL. Nah, untuk kalian yang sudah dapat tugas tadi bisa tiru macam-macam task listening yang sudah saya jelaskan. Ya.